Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan mencoba untuk praktek UKK di pos kelistrikan. Jadi di pos kelistrikan nanti kalian akan dikasih report sheet, kemudian mengerjakan 3 hal, yaitu merangkai kelistrikan bodi, kemudian praktek alternator, dan yang terakhir kalian merangkai wiring diagram kelistrikan bodi. Oke, untuk yang pertama kita merangkai. Di pekerjaan pertama yaitu pengecekan tegangan baterai. Oke, saya dekatkan kameranya supaya lebih jelas. Oke, sudah di pekerjaan pertama, yaitu di sini tertulis pengecekan tegangan baterai. Untuk pengecekan tegangan baterai kalian menggunakan avometer. Kalian akan dikasih avometer digital. Ya, untuk pengecekan tegangan baterai kalian menggunakan DC volt karena ini listriknya DC, kemudian tegangan itu volt, makanya pakai DC volt. Kemudian pakai selektor di mana, di 50 volt. Jadi ini adalah tegangan maksimal yang bisa diukur. Jadi nanti kalian menggunakan 50 karena arusnya itu 12. Kalian menggunakan 50, kemudian skala yang dibaca itu skala ini yang tengah. Jadi di sini ada lambang volt, ampere pakai volt, terus kemudian ada 10, 50, 250, kalian pakai yang tengah yang 50. Kemudian dikalibrasi dulu. Caranya kalibrasi ini cukup mudah, yaitu lihat apakah jarumnya ini tepat pada 0. Oke, kalau belum 0 silahkan dikalibrasi. Kemudian caranya kalibrasi untuk volt, caranya kalibrasi menggunakan yang tengah ini. Silahkan ini diputar sampai pada posisi 0. Oke, sudah pada posisi 0, kemudian baru digunakan. Ini untuk tegangan baterai. Oke, ketika sudah, silahkan dibaca jarumnya pada berapa, kemudian ditulis. Saya tidak akan menunjukkan hasilnya berapa, tapi caranya seperti itu. Kalau sudah, silahkan alatnya di off-kan lagi. Kalau tidak, nanti baterainya habis. Oke, yang kedua kita pengecekan lampu kota. Berarti kita harus merangkai lampu kota. Kabel silahkan ditata seperti ini. Ujungnya silahkan disamakan, untuk kepalanya jadikan satu, untuk panjangnya nanti mengikuti panjang kabel. Ini gunanya apa? Nanti ketika kalian butuh kabel pendek, berarti pendek ini yang ditarik. Kalau kalian butuh panjang, berarti panjang nanti ini yang ditarik. Oke, taruh di sebelah. Terserah taruh di, saran saya di pinggir. Kalau kalian taruh di tengah nanti ketutupan. Jadi terus alat satu lagi yang perlu kalian gunakan yaitu tespen. Ini untuk mencari atau melihat apakah ada arus listrik atau listrik yang lewat di di tempat yang kalian pengen ngecek. Contohnya seperti ini. Oke, berarti ini sudah ada arusnya. Lanjut kita merangkai lampu kepala. Silakan selalu dicek terminal mana yang menyala. Karena apa? Nanti takutnya ketika kalian pasang di nomor 2 ke atas, ternyata nomor 2 ke atas ini enggak ada arusnya. Jadi ketika kalian rangkai kok enggak nyala, kalian bingung. Jadi pastikan satu persatu ada listriknya. Kemudian dari sini kemana? Ternyata lampu kota dari baterai ke fuse, dari fuse kemana? Dari fuse ke lampu kota. Oke, dari sini. Oke, dari baterai ke fuse, fuse ke relay. Relaynya di sini berarti kabel agak panjang.
Oke ya. Relay itu punya dua apa namanya? Dua gimana ya ngomongnya? Dua jalur. Jadi ya, satu adalah untuk kumparan, satunya untuk switch. Jadi switch ini nggak akan bekerja kalau kumparannya belum bekerja. Jadi pertama yang perlu diisi arus yaitu yang terminal 85. Ada tulisannya 85. Kemudian seperti biasa silahkan dicek. Karena taspanya nggak sampai perlu bantuan kabel, jadi kita cek. Oh, nyala, berarti relay ini bisa digunakan. Oke, dari 85 keluarnya mesti 86. 86 ini kemana, dilihat di rangkaian. 86 ternyata masuk ke T, berarti 86 ke T, 86 ke T pendek. Oke, terus EL ke massa. EL ke massa, masanya agak panjang, pakai ini aja. EL ke massa. Kemudian ini ternyata sudah sampai massa, selesai. Tinggal 30-nya. 30-nya ngambil dari mana? Ngambil dari fuse. Berarti yang harusnya ngambilnya dari sini, bisa kita perpendek. Ngambil dari mana? Dari sini. Dari 85. Kita cek apakah ini ada apa namanya arusnya. Oke, ternyata bisa digunakan. Berarti saklarnya sudah menyala, tinggal ke lampunya. Ke lampunya ternyata butuh kabel agak panjang. Oke ya, TL itu berarti tile, Z itu berarti sign atau zain. Berarti untuk lampu kota kita pakai tile light TL. Kemudian dikasih massa, massanya itu panjang. Oke, harusnya ini sudah menyala. Oke, sudah menyala. Tinggal merangkai ke 4 lampu. Biasakan tile, berarti ini TL atau tile. Kemudian masanya ini nggak perlu panjang, nggak apa-apa, cukup dari atas ke bawah, berarti di sini. Kemudian kita coba. Oke ya, sudah menyala, tinggal kita arahkan ke sini. Kabel agak panjang. Oke, saran saya nanti ketika mata kabel ini silahkan ditata, karena kabel ini kemarin langsung dibak, jadi semrawut. Oke. Ya, supaya nggak bingung gini aja. Oh, ternyata ini nggak menyala. Nah, ketika kejadian seperti ini kita cek apanya yang salah. Kalau ini mestinya ada, berarti ini. Apakah ada arusnya? Ternyata ada. Berarti ini enggak apa. Nah, keluarnya apakah ada? Oh, ternyata ada. Berarti kabel masanya kita cek. Kabel masanya, oh iya ini salah. Harusnya ke sini. Loh, kok tetap enggak nyala? Oke, kita cek kabelnya. Oke, dari sini keluar. Dari sini keluar. Oke, ternyata ini. Nah, ketika kejadian seperti ini, berarti ini kabelnya tidak
sambung. Silakan diganti kabel. Kita cek lagi. Oke, ternyata dari sini sudah tidak menyala. Ya. Jadi nanti ketika ada trouble silahkan dicari sendiri. Jadi trouble-nya di mana? Oke, tetap belum menyala. Nah. Ya, sudah. Tinggal digabung sama yang bawah. Oke, untuk masa nanti akan butuh banyak masa, jadi usahakan kalau sudah 3 ini cari masa di tempat lain. Jadi misalkan nanti masanya di sini, ambil aja yang dari sini, kemudian plus positifnya ini terserah mau ambil yang mana. Dari sana boleh, dari sana boleh, tapi saran saya pakai yang dekat. Oke, seperti biasa ternyata tidak menyala. Oke, ini sudah nggak keluar. Dari sini ada, ini nggak keluar kabelnya nggak bisa. Oke, sudah. Berarti untuk lampu kepala sudah selesai. Berarti silakan dilanjutkan ke bawahnya lagi. Tadi lampu kotak. Sekarang lanjut lagi lampu kepala. Lampu kepala ambil dari mana? Ngambil pertama dari baterai ke fuse. Karena ini sudah nggak ada lagi, berarti kita membuat fuse yang bisa dinyalakan lagi. Satu lagi. Oke. Kita cek yang mana yang nyala. Oke, sini. Oh, ternyata cuma satu. Berarti dari fuse kemana? Fuse ke relay sama. Berarti agak panjang. Dari fuse ke relay. Relaynya tetap ya kita ngambil 85. Kemudian seperti biasa dicek. Oh, ternyata bisa. 86-nya kemana? 86 ke HF dicabang ke H, berarti 86 ke HF. Agak panjang. 86 ke HF dicabang ke H. Ini juga pendek ke H. Oke, kemudian kita lihat, kita kasih masa dulu, masanya Pak ED masa ini, berarti kita kasih masanya ngambil yang dekat aja. ED. Oke, selesai, berarti tinggal ini dikasih 30-nya dikasih sumber. 30 dikasih sumber. Ya sama ya. Sebenarnya ngambil dari fuse karena kejauhan, kita ngambil dari 85. Sama-sama dari fuse. Oke, kita cek 86 87-nya apakah sudah menyala. Oke, untuk lampu kepala kalian putar 2 kali. Nah, ternyata sudah menyala, berarti sudah bisa diarahkan ke beban. Kita lanjutkan ke beban. Oke, untuk di sini jadi untuk lampu kepala, khusus lampu kepala itu 87 kemana? Ke E. Jadi ingat-ingat 87-nya ke E. Kemudian
HU sama HL-nya masuk ke saklar kombinasi. Jadi HU sama HL-nya kurang panjang. HU masuk ke HU, HL masuk ke HL. Oke, bisa dicoba. Oke, sudah bisa menyala. Kemudian untuk jauhnya cukup ditarik. Oke, ternyata jauhnya belum menyala. Oke ya, belum. Oh, sudah. Oke, ternyata sudah. Berarti untuk nariknya, nah, itu sudah. Tinggal di cabang atau di paralel dengan sebelahnya. Sama, HU ke HU. Panjang. HL ke HL, kemudian E ke E. Oke, kalau sudah dicoba apakah sudah bisa menyala semua? Oke, butuh waktu agak lama untuk menyalakan, kemudian jauh. Nah, jauhnya juga nyala, berarti sudah bisa menyala semua. Coba kita tarik. Oke, sudah bisa semua. Kalau sudah, lanjut ke berikutnya. Lampu kepala sudah, lampu rem. Lampu rem. Kita coba cari rangkaian rem. Oke, ternyata di sini nggak ada rem. Berarti rem. Oke, nggak ada. Berarti rem. Kita nyari rem ini. Seperti biasa, kita buat fuse yang aktif lagi. Ternyata ini, ada dua. Jadi nanti bisa kita gunakan satunya. Oke, untuk rem berarti mana tadi? Oke. Untuk rem silahkan dimasukkan ke kunci kontak, masuknya di B, kemudian di ACC. Oke, untuk rem silahkan dilewatkan dari fuse ke B, kemudian B keluar dari IG, kemudian masuk switch-nya rem, seperti ini ya. Rem. Kemudian kepanjangan, cari yang pendek. Kemudian remnya langsung ke lampu rem. Berarti lampu rem cukup ke rem. Nah, untuk masanya tidak perlu dikasih masa karena sudah ada masanya sendiri untuk yang belakang. Rem cuma belakang. Terus ke sana berarti butuh agak panjang. Oke, dicoba. Nah, ini kenapa belum nyala? Ini belum dinyalakan. Nah, sudah. Itu sudah menyala. Oke, rem sudah. Terus setelah rem ke tanda belok. Tanda belok di sini wiringnya ada. Wiring kita lihat dari fuse kemana?
Dari fuse ternyata ke kunci kontak, untuk tanda belok ke kunci kontak. Berarti fuse-nya tadi yang atas bisa. Oke, kita coba cek lagi. Oh, ternyata bisa nyala. Dari fuse ke kunci kontak. Nah, dari kunci kontak, atau nanti kalian bisa langsung ngambil keluarnya IG ini ke saklar. Sorry, ke mana ini? Iya, ke saklar. Berarti kita agak panjang. Dari IG ke masuknya ke B1. B1-nya sorry, berarti cukup lebih panjang. Ke B1. B1 ini kemudian keluar kemana? Dari B1 keluarnya F ke flasher yang B. Keluarnya F ke flashernya, oke, flashernya ini. Berarti F ke flasher yang B, kemudian yang L-nya masuk lagi ke TB, L-nya masuk lagi ke TB, benar. TB, kemudian TR ke lampu. Berarti harusnya ini ketika dicoba sudah bisa. TR ini ya. Coba. Tidak bisa, kita cek mana. Sorry ya, ini tadi kelupaan nggak dicek satu persatu. Akhirnya gini, kita malah nyari satu persatu. Ini ada, kemudian ke B1-nya, B1 ada. Jadi dari B1 keluarnya F ini harusnya ada. Nah, ini ternyata F ada. Oke. Ini sudah. Oke, ya benar. F ternyata sudah ketemu, F-nya ada. Loh. Ini tanda hazard. Ini benar, F-nya ada. Kemudian masuk sini. Oh, sorry. Ini harusnya dikasih masa. Ya. Kita ambil dari sini. Ini kita coba. Langsung nggak mau keluar. Oke, coba kita rangkai dulu, kita rangkai semuanya. Ya, untuk B2 ini ngambilnya langsung bukan dari kunci kontak, tapi langsung dari fuse. Ini untuk hazard kuncinya. Jadi B2-nya langsung ngambil dari punya fuse tanda belok tadi. Kemudian TR-nya masuk ke lampu. Untuk TR itu ke ZR. Nah, sudah. Fuse yang khusus yang ini
dia bisa dicoba ketika bebannya sesuai. Jadi kalau bebannya tidak sesuai, dia tidak akan keluar arusnya. Oke, satu lagi. Oke, bisa kirinya. Nah, berarti oh iya, kirinya nyala. Oke, sudah. Kanan kiri nyala. Khusus untuk tanda belok, nyambungnya yaitu kanan ke kanan, kiri ke kiri. Kalau kalian sambung dari sini nanti misalkan ke sini, nanti jadinya nyala bareng. Misalkan ini. Sama aja dari sini ke sini ya. Kita nyalakan. Loh. Untuk belok kanan tapi dua-duanya nyala. Harusnya satu. Jadi kanan kan, kanan ketika dibelokkan ke kanan yang nyala kanan, untuk dibelokkan ke kiri yang nyala kiri. Kemudian hazard ini nyala bareng. Kemudian ketika misalkan dibelokkan ke kanan, kunci kontak dimatikan harusnya mati. Nah, hazard ketika kunci kontak mati, dia harus bisa tetap menyala. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah betul. Kalau misalkan nanti ternyata kalian ketika diarahkan bakal kombinasinya diarahkan ke kanan tapi tetap nyala meskipun kunci kontak mati, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Untuk B1 kalian ngambil dari fuse bukan dari kunci kontak. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihubungkan ke ke belakang. Berarti tinggal ngasih positif, kan nggak perlu ngasih negatif. Yang positif aja. Ya, ke ZL. Kemudian ini juga sama, ZR ke ZR. Oke, ini tandanya salah, ini harusnya R. Berarti kalau sudah seperti ini, nah, depan belakang bagian kanan nyala, ini juga depan belakang bagian kiri nyala. Oke, untuk yang bagian belakang lampunya agak redup, tidak apa-apa, yang penting nyala. Oke, sudah hazard sudah, tanda belok sudah, tinggal lampu mundur. Lampu mundur kita coba rangkai untuk lampu mundur. Oke, sama lampu mundur kita ngambil dari ST. Oke ya, untuk lampu mundur kalian bisa langsung pakai aja. Karena apa? Tadi kan untuk mundur yang kepakai sedikit, misalkan tanda belok aja atau arusnya yang lewat nggak terlalu banyak, bisa kita langsung ambil dari sini, kemudian ke ini B, sebenarnya harusnya ini G, ini B. Oke, kalau seperti ini kalian betulkan, jadi harusnya seperti ini. Harusnya switch ini tertekan. Nah. Oke, wes, nggak apa-apa. Oke, terus mundurnya dari terminal mundur ini langsung ke lampu mundur, terminal switch lampu mundur ini langsung ke lampu mundur. Ke mana? Ke sini. Kok tidak menyala? Oke. Ya, berarti sudah bisa, tinggal di paralel ke sebelahnya. Paralel ke sebelahnya. Kita coba. Oke, ternyata sudah bisa. Oke, mundur sudah. Sekarang klakson. Oh ya, ada yang lupa. Untuk lampu tanda belok, kalian harus merangkai indikator. Jadi untuk belok harus dirangkai, untuk belok dan juga jauh harus dirangkai
indikatornya. Berarti oke, dari ZR silahkan ke ini. Sorry ya, ini namanya juga salah, TR, harusnya ZR. Kemudian dikasih massa. Massanya terserah. Oke, kenapa untuk yang ini, untuk E-nya lampu kepala tadi tidak saya beri warna hitam? Karena sebenarnya ini harus positif. Kalau misalkan ini tak kasih hitam dan kalian salah untuk nyambung yang lain, masa yang lain kalian hubungkan ke sini, itu selalu terjadi arus singkat. Jadi kabelnya nanti panas, terus keluar asap, jadi sulapan. Makanya untuk khusus E-nya ini saya nggak kasih kabel merah karena itu. Takutnya apa? Nanti ketika kalian butuh massa, kalian lupa kalau ini positif, kemudian dimasukkan massa. Akhirnya terjadi arus singkat ketika saklar lampu jauh dinyalakan. Kalau sudah seperti ini harusnya, nah indikatornya sudah bisa menyala. Tinggal yang kiri, kiri berarti kiri ZL masuk ke ZL ya. Saya bilangin ZL tapi tulisannya TL di sini. Makanya nanti kalau melihat video, kalian lihat mulai awal sampai akhir, saya kira kok nggak ada masalah. Jadi nanti kalau kalian lihatnya setengah-setengah atau melihat temennya ya resiko kalian sendiri. Oke, sudah bisa nyala semua kanan kiri. Tinggal indikator lampu jauh. Untuk indikator lampu jauh, kalian supaya tahu yang jauh yang mana, silahkan ini ditarik. Kemudian dicek. Nah, ternyata ini tidak menyala. Nah, oke, sudah. Jadi untuk jauh butuh waktu agak panjang. Untuk lampu kepala butuh waktu agak lama. Kalau misalkan nggak nyala, silahkan dilepas, terus ditarik lagi. Ini untuk jauh, kalian cek yang mana yang nyala. Oke, ternyata yang ini. Berarti ini untuk jauh. Berarti ketika dinyalakan, nah, berarti yang dekat yang mana? Harusnya ya dekat yang ini. Ketika nanti dipindah, harusnya SP-nya nyala. Oke, nyala kan? Berarti ini yang dekat, ini yang jauh. HU itu jauh. Jadi sebenarnya kita nggak perlu hafalan kalau ini. Cukup tahu prinsip kerjanya arus listrik, jadi kalian bisa tahu. Jadi nggak perlu menghafalkan. Jadi kalau di mobil pun sama, kalian melihat manual book, melihat rangkaian, kemudian tahu arahnya kemana, arahnya kabel ini kemana, arahnya arus ini kemana, jadi tahu. Oke, berarti ini untuk jauh, silahkan jauh dihubungkan ke indikator. HU. Kemudian dikasih massa. Oke, seperti biasa massanya terserah ngambil mana. Saya ngambil dari sini. Terus kita coba. Oke, sudah menyala. Oke, sudah. Tinggal tinggal 2 klakson dan wiper buzzer. Oh iya kan, ada lagi. Sorry, ini ada indikator kunci kontak, ini juga harus dirangkai. Kalian ngambilnya dari sini, IG, karena ini ngambilnya dari IG. Kemudian dikasih massa. Oke, ini tanda kalau kunci kontaknya sudah menyala. Kalau dimatikan ya mati. Oke, lanjut kita ke buzzer dan wiper. Kita lihat rangkaiannya. Di sini ada rangkaiannya. Untuk buzzer sama wiper, pertama kita ngambil dari baterai, kunci kontak. Oke, kita buatkan terminal lagi. Kita buatkan relay sekring yang menyala. Ya, berarti ini pas ya.
sesuai kebutuhan jumlah relaynya. Jumlah sekringnya. Oke, nyala. Oh, ada dua. Berarti ini bisa digunakan nanti untuk bel. Berarti belnya, saya pindah. Belnya ini bisa ngambil dari sini. Kenapa tadi saya ngambil ini? Ini hanya kepakai untuk switch mundur sama untuk rem. Sama rem. Jadi yang lain nggak kepakai. Jadi sebenarnya ini untuk yang nomor 3 ini ditambahi bel nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin bareng. Ngeceknya satu-satu. Oke, lanjut. Ini berarti kita ngambil ini ke mana? Kita lihat ini kemana? Ke B. Ini ke B. Kemudian juga di jumper ke relay. Mari kita selesaikan satu-satu dulu. Yang B-nya keluar dari B juga masuk ke F motor ke motor wiper ke ke B. Berarti masuk ke B juga, dari B sini ke B, itu pendek aja. Dari B ke B, salah. B. Terus dari B di jumper lagi ke motor washer. Motor washernya mana, Cah? Oh, motor wiper. Saya tekan. Motor washer, ini loh, Cah. Motor washer itu B. Ya harusnya ini ke sini, kita ngambilnya dari sini saja, agak pendek. Tidak perlu panjang-panjang. Ke B juga dicek lagi apakah ada arusnya. Oke, sudah. Kemudian E nya dikasih masa. Jadi ini kalau E nya kemana? E nya ke W, bukan ke masa. E nya ke W, E nya ke W masuk. Nah, gunanya tahu rangkaian gitu. Jadi ini kalau misalkan kalian kasih masa langsung loncat. E nya ke W. Ini tidak apa. E nya ke W. Kemudian S nya ke S. S ke S. 1 ke 1, 2 ke 2. Berarti 1 ke 1 kurang panjang. Duanya ke 2. Itu agak panjang. Duanya ke 2. Kemudian E nya ini ke E nya ke E. E nya ke E, berarti terserah E nya kemana. E nya ini ke E, kan. E ke E. Oke, kita coba. Oke, bisa 1, 2 tambah cepat. Kemudian ngecek. Oke, kita cek ya. Nah, ini belum keluar. Oh iya, ini belum keluar.
Kenapa belum keluar? Harusnya motor ini ketika ditekan, ini tombol ini ditekan, harusnya motor ini berputar. Tapi karena kenapa kok nggak berputar? Kayaknya belum dikasih. Oke, dikasih. Wis. Ternyata airnya keluar. Iya wis, nggak tak nyalakan, nanti airnya kena saya. Berarti untuk semua rangkaian itu sudah selesai dirangkai, tinggal nanti kalian bilang ke penguji, Pak saya sudah selesai. Nanti penguji datang ke kalian ngecek satu persatu. Misalkan nyalakan lampu kepala, kepala dinyalakan. Sorry, nyalakan lampu kota, kepala dinyalakan. Bisa semua. Nyalakan lampu kepala, kepala dinyalakan. Jauh, jauh. Nah, jauh. Dim, kalau dim ini harus dimatikan. Dim, ditarik. Sudah. Indikatornya juga harus nyala. Kemudian belok kanan, kanan. Kiri, kiri. Hazard, hazard. Terus misalkan hazard matikan, belok kanan lagi, kanan. Kunci kotak matikan, mati. Harus mati. Kemudian setelah itu apa? Misalkan rem, rem. Nah, rem kenapa nggak nyala? Kunci kontaknya harus dinyalakan. Jadi ini dimatikan dulu, nyalakan rem. Nah, remnya nggak nyala. Nah, kalau seperti ini kalian harus ngecek lagi apanya yang tidak nyala. Nah, ini sudah rem nyala. Kemudian mundurnya mana? Mundurnya ini. Ya sudah. Klaksonnya ya, klaksonnya nunggu ya. Nanti keputusannya gimana ketika praktek. Terus pengecekan wiper washer, wiper terus washer, wiper kecepatan 1, kecepatan 2. Kemudian washernya cecah. Ini. Oke, washernya. Oke, sudah keluar. Oke, sudah selesai semua. Berarti rangkaian kalian selesai. Nanti kalau misalkan pengujinya minta semuanya dirangkai, plat nomor dirangkai, lampu ruangan dirangkai, ya dirangkai. Nah, untuk plat nomor itu bisa kalian gabung sama kota. Berarti tinggal digabungkan sama lampu kota. Misalkan ini lampu kota. Perlu diingat kota itu tile, berarti tile. Masanya ambil masa. Nah, kenapa ini tadi tidak saya kasih pada E, tapi tidak saya kasih warna hitam? Kalau misalkan nanti kalian menghubungkan dari E sini ke sini, lampu plat nomor harus bisa baru bisa menyala ketika washer dinyalakan. Makanya ini tidak saya kasih kabel warna hitam. Saya kasih kabel warna merah dan hitamnya kurang panjang, jadi ini silakan dicarikan masa. Oh iya, dari sini bisa saja. Oke, kalau gini nanti lampu plat nomornya nyala ketika lampu kota nyala. Oke, sudah. Kemudian untuk lampu ruangan berarti switchnya sebenarnya pakai ini. Berarti lampu ruangan ini bisa kalian carikan dari ID. Kemudian outnya ini, outnya bukan warna hitam, outnya warna merah. Kemudian ini kalian carikan. Jadi lampu ruang itu bisa nyala. Oh, ini kenapa nggak nyala? Oke, power of test pen sudah nyala, sudah menyala, tidak menyala. Oke, sudah menyala, sudah menyala. Kenapa ini nggak nyala? Kita buka.
Oke, sudah menyala. Ini mintanya ternyata agak ditekan. Jadi nanti kalau kalian nyoba harus ditekan. Nah, harus ditekan dulu. Kalau sudah selesai silakan dikembalikan. Tutupnya dikembalikan. Jadi nanti kalian nggak boleh bingung kalau terjadi masalah seperti apapun, ya harus tenang. Nah, sudah menyala. Oke, sudah. Terus lampu kabut itu nggak ada saklarnya nggak ada yang tersisa. Tadi sudah. Oh, ini aja. Ya, ini kepakai untuk bel. Sorry, untuk bel berarti gini. Untuk bel kalian ngambilnya dari 30. Sorry, ini ke 85. 85 ke. Ya, bel di sini tetap kalian ngambil dari kunci kontak, berarti ngambilnya bukan langsung dari sana, tapi ngambil dari kunci kontak. Kemudian ke 85. 85 keluar kemana? Oke, 85 ini keluarnya, 85 ini masuk, 86 ini keluar kemana? Ke 86 ini ke bel. Kemudian ini ke bel. Namanya ke bel, kemudian 30-nya kita ambil supaya nggak jauh, ambil dari sini. Kemudian 87-nya masuk ke bel, 87-nya masuk ke bel. E-nya dikasih masa, masanya ngambil yang dekat ke ini. Terus ini harusnya sudah bisa nyala seperti tadi, karena ini nggak bisa nyala. Harusnya yang 87 ini harusnya, jadi nanti gini ya caranya. Yang ini 86 ini, sorry, 86 ini harusnya ini dapat masa, karena ini nggak bisa, saklarnya nggak bisa, jadi nanti dilangsungkan saja. Nah, kalau ini, jadi kenapa? Seperti ini, jalur yang diambil itu terlalu panjang. Berarti ini jangan ngambil dari sini. Ngambilnya dari langsung, misalkan dari sini. Kenapa kok saya ngambil dari sini? Kalau ini dia langsung ke fuse, bukan lewat sini. Jadi setelah relaynya nyala, dia ngambil arusnya dari fuse. Coba aja, bisa apa enggak? Nah, bisa kan? Bisa. Kalau arusnya terlalu kecil, belnya nggak bisa nyala. Lebih bagus lagi kalau misalkan 30 ini kalian langsung ambilkan dari fuse. Jadi nggak lewat kabel panjang satu muter lagi ke satunya. Jadi kalian langsung dari fuse, misalkan carikan kabel panjang. Misalkan ini ya, saya ambilkan dari fuse yang atas tadi kan kosong, saya taruh di 30. Harusnya ini tambah kencang lagi suaranya. Oh iya kan? Sudah beda. Oke, berarti untuk rangkaian ini sudah selesai semua, tinggal tinggal gambar sama alternator. Nah, setelah kalian selesai membongkar alternator seperti ini, silakan mulai dicek. Pertama, periksa kontinuitas rotor coil. Berarti rotor itu yang ini namanya rotor. Periksa continue itu hubungan. Jadi rotor ini putus atau tidak. Ngeceknya pakai apa? Ngeceknya pakai AVO. Untuk pengecekan kalian pakai yang hambatan. Untuk mempermudah sebenarnya kalian bisa pakai bus.
Bus ini memang digunakan untuk mengecek kontinuitas. Keunggulannya bus apa? Keunggulannya bus itu ketika dia terhubung, memang kabel itu terhubung, itu ada bunyi bip dari AVO-nya. Misalkan, nah saya ambil contoh kabel. Saya contoh kabel ini. Kabel itu kalau terhubung dia akan berbunyi ketika dihubungkan. Nah, seperti ini. Ini berarti kabel ini terhubung. Saya ambil contoh lagi kabel yang putus tadi. Nah, ini kabel yang putus tadi. Jadi ketika dihubungkan tidak berbunyi. Terus pertama kalian harus ngecek kontinuitas rotor. Di sini ada rotor dan di sini ada apa namanya dua apa namanya ini. Oke, nanti kalian ngecek. Jadi nanti kalian ngecek kontinuitas rotor, ngeceknya di sini. Jadi ini nanti tempat brush. Jadi brush positif sama negatif. Jadi kalian ngeceknya gini. Nah, kalau kebetulan ini kok nggak mau bunyi, jadi harusnya ini bunyi. Kalau kalian bisa dengar ada bunyi krik 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 krik. Jadi sebenarnya ini terhubung. Kalau kalian nggak bisa dengar, kalian lihat jarumnya. Jarumnya kalau bergerak, berarti ini masih terhubung. Jadi kumparan yang ini. Jadi kumparan yang ada di sini itu masih terhubung, tidak terputus. Berarti nanti speknya ditulis apa? Ditulis ada kontinuitas, kemudian hasilnya apa? Ada kontinuitas, kemudian apa namanya? Kesimpulannya baik. Jadi misal oke, misalkan saya tulis di sini tulisannya seperti ini. Ya, maklum tulisannya jelek. Oke, lanjut. Untuk kontinuitas rotor coil dengan bodi. Jadi rotor coil dengan bodi ini perlu dicek supaya nanti takutnya apa, rotor dengan bodi ini terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, arus yang keluar nanti tidak bisa maksimal. Jadi ini harusnya tidak ada kebocoran atau tidak ada kontinuitas. Dicek. Oh, ternyata tidak ada. Jadi ditulis speknya nanti tidak ada kontinuitas, hasilnya tidak ada. Kemudian periksa bantalan bearing. Bantalan bearingnya ada dua di sini dan juga di sini. Ini silahkan dicek dua-duanya. Caranya ngecek cukup kalian ini diputer-puter. Kalau tidak kasar berarti baik. Ini juga sama, diputer-puter. Kalau tidak kasar berarti baik. Untuk di speknya tulis tidak ada berputar dengan lancar atau tidak ada getaran. Terus hasilnya nanti ditulis sesuai yang kalian praktekkan. Kemudian kesimpulannya apa? Periksa kontinuitas stator. Stator itu yang ini. Untuk kontinuitas stator itu kalian cek Nah, kalau seperti ini berarti masih terhubung. Kemudian stator dengan bodi, dicek dengan bodinya ini, apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau tidak bunyi berarti tidak ada. Lanjut pemeriksaan rectifier. Rectifier itu ini. Oke, untuk pengecekan rectifier silakan kalian cek. Di sini ada dua dioda, sub 1 sama sub 2. Nah, ini yang menghasilkan arus searah. Sebenarnya yang keluar dari rotor itu, yang keluar dari stator itu sebenarnya dua arah, tapi disearahkan sama yang namanya ini rectifier. Nah, cara menyearahkannya gimana? Cara menyearahkannya yaitu menggunakan dioda. Jadi dioda 2 sub. Nah, ini kalian cek apakah dioda ini terputus atau tidak. Jadi kalian cek. Kalau seperti ini berarti masih
masih terhubung. Jadi harusnya ada speknya, harusnya itu ada hubungan, karena kalau terputus berarti nggak bisa dipakai. Berarti speknya nanti ada, misalkan gini ya, tak persingkat ada, hasilnya ada, baik. Tapi nanti kalau nulis adanya jangan ada gini, tapi ada kontinuitas. Dan misalkan jika dibalik, ini kan ada, misalkan jika dibalik harusnya tidak ada. Nah seperti ini, dibalik tidak ada ketika yang ini dikasih positif dan ini negatif, itu terdapat hubungan, tapi ketika dibalik tidak ada. Ini berarti rectifier masih bekerja. Oke, lanjut. Untuk pemeriksaan tegangan atau pemeriksaan tahanan di regulator. Jadi regulator itu punya 6 kabel. Perlu diingat-ingat untuk 6 kabel ini, Oke, untuk pengecekan selanjutnya yaitu pengecekan regulator pengisian. Untuk regulator pengisian itu punya dua komponen. Yang pertama untuk voltage regulator itu yang hijau, voltage relay itu yang coklat. Nah, untuk yang hijau dan coklat itu ketika kalian balik itu punya 6 kabel. Nah, saya persingkat ya. Untuk hitam garis putih itu adalah IG, putih garis hitam itu F, kuning itu N, hitam polos ini E, putih strip merah ini L, kemudian putih ini B. Jadi saya ulangi, IG, FN, E, L, B, IG, FN, E, L, B, IG, FN, E, L, B. Jadi yang dekat sama resistor ini adalah IG, FN, kemudian yang enggak ada resistornya E, L, B. Ini punya voltage relay, ini punya voltage regulator. Oke, nanti ada dua dua istilah, yang satu terbuka dengan tertutup. Maksudnya terbuka apa? Terbuka itu kondisi seperti ini, kondisi normal, maksudnya mati nggak ada apa-apanya. Ketika kondisi tertutup itu ketika ini atau besinya ini ditekan, ini kondisi tertutup. Jadi nanti ketika ngecek kalian perlu nekan ini, ketika kondisi tertutup kalian perlu nekan ini, kemudian dicek kabel yang dibutuhkan. Nanti tak kasih trik bagaimana caranya supaya bisa ini tertekan, kemudian ngecek dua kabel. Ini juga sama. Kondisi tertutup yaitu kondisi ketika ininya ditekan. Ininya ditekan. Kenapa ini ditekan? Nanti besi yang ini akan mengarah ke sebelahnya. Kondisi sekarang kan dia berhubung dengan besi yang terhubung dengan ini atau terhubung dengan E. Nah, nanti kalau misalkan ini ditekan, dia terhubung dengan sebelahnya. Sebelahnya ini apa? Sebelahnya ini ternyata B. Jadi yang awalnya E pindah ke B ketika ini ditekan. Yuk, satu-satu. Pertama, periksa tahanan IG dan F. Nah, ketika tertutup berapa? Tertutup itu 0, ketika tertutup itu 11 ohm, ketika tertutup 0. Berarti ini kondisinya ketika terbuka. Ketika terbuka kita cek dulu berapa. Oke, untuk pengecekan kalian menggunakan tahanan atau ohm dikali 1. Jadi pakai yang kali 1, kemudian dikalibrasi. Misalkan ini tak ubah. Nah, silahkan dikalibrasi dulu, di-nolkan. Kalau sudah silahkan dipakai. Jadi ketika mau pakai nanti silahkan dikalibrasi dulu. Pertama, kondisi terbuka IG dengan F. IG dengan F. Berarti ini nggak usah. IG dengan F ini bolak-balik nggak masalah. IG dengan F harusnya ketika terbuka 0, ternyata di situ tertera berapa? Silahkan nanti dibaca sendiri, saya tidak akan membacakan.
Oke, ketika tertutup tak kasih trik. Jadi kalian kan harus menekan sambil mengukur. Triknya adalah buat kertas. Dia 4 lapis kertas. Jadi kertas gini. Kertas. Misalkan kertas panjang. Kemudian kalian tekuk 2 kali. 1, 2. Nah, kalau sudah ditekuk gini, kalian bisa menggunakan sebagai pengganjal perut ketika puasa. Oke, sudah. Berarti kondisi tertutup harusnya keluar 11 ohm, tapi di sini nanti keluar berapa? Kita coba lihat. Nah, nanti silakan dibaca sendiri keluarnya berapa. Kedua, kalian ngecek L dengan E. L dengan E. E-nya ini, E-nya yang hitam, L-nya yang putih strip merah. Berarti pakai yang ini. Hitam dengan putih strip merah. Cek. Ketika kondisi terbuka itu harusnya 0. Kita cek dulu, kita kalibrasi. Oh, ternyata salah kan? Kita kalibrasi. Ini ya, biar kelihatan. Kita kalibrasi. Oke, sudah. Nah, silakan dicek E dengan L. Oke, harusnya 0. Oke, hasilnya berapa? Silakan ditulis sendiri. Kemudian ketika tertutup, kondisi tertutup berarti perlu diganjel. Jadi kondisi awal itu diganjel. Terus hasilnya berapa? Harusnya keluar 100 ohm. Nah, di situ mendekati 100, silahkan ditulis sendiri nanti berapa. Oke, lanjut untuk B dengan E. B dengan E. E-nya ini, B-nya ini. Tetap voltage relay. Kondisi pertama terbuka, kita lepas dulu. Terbukanya berapa? Kondisi terbuka. Ya, di speknya itu kondisi terbuka tak terhingga. Maksudnya apa tak terhingga? Itu tidak ada hubungan. Kondisi tertutup 100 ohm. Tertutup kita lihat 100 ohm. Ketika terbuka tadi memang nggak ada hubungan ya. Saya ulangi, ketika terbuka, nah nggak ada hubungan, jarumnya tidak bergerak. Nah, jarumnya tidak bergerak. Ketika kondisi tertutup, kondisi tertutup. Ya, nanti silakan ditulis sendiri berapa. Terakhir B dengan L ini. Putih dengan putih strip merah, B dengan L. Kondisi terbuka. Kita lihat, kita lepas dulu. Kondisi terbuka. Terbuka harusnya tak terhingga atau tidak ada hubungan. Ya, benar ya. Nggak ada hubungan. Kondisi tertutup. Di speknya itu berapa? Speknya 0. 0 ohm. Kita cek berapa? Ya, ternyata benar. Berarti sudah benar semua. Silahkan nanti ditulis. Kalau misalkan tidak sesuai spesifikasi, itu silahkan ditulis jelek. Kalau sesuai spesifikasi, tulis baik. Kalau sudah selesai semua, berarti kalian tinggal merakit. Baik. Ini masih biasa. Kurang 1. Oke, berarti jadi 3 ini keluar ke sini. Ada 3.